Ayo belajar kimia. Kali ini kita akan belajar tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan. Materi ini merupakan materi kelas 10. Bagi kalian yang kelas 10, kimia merupakan pelajaran yang baru, bukan? Oleh karena itu, mari kita kenal kimia terlebih dahulu. Manfaat ilmu kimia dalam bidang kehidupan. Ada 3 contoh, misalnya bidang kedokteran, ada pembuatan obat-obatan. Bidang pertanian, ada pembuatan pupuk. Bidang hukum, ada pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3. Nah, selain ketiga ini masih banyak sekali manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mencari dan membaca di literasi yang lainnya. Kemudian, hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia itu yang dipelajari ada 4. Sifat materi, wujud materi, perubahan materi, dan penggolongan materi. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama tentang sifat materi. Sifat materi ini ada 2. Yang pertama sifat fisik, yang kedua sifat kimia. Sifat fisik adalah sifat yang dapat diamati tanpa harus mengubah suatu materi. Sifat kimia merupakan sifat yang dapat diamati akibat terjadi perubahan materi. Contoh sifat fisik adalah massa, volume, kalor, warna. Sedangkan sifat kimia contohnya adalah pembusukan makanan dan sifat karat besi. Selanjutnya kita bahas tentang wujud materi. Terlihat bahwa ada 3 gambar dari wujud materi. Yang pertama ini wujud dari padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Terlihat bahwa yang bentuknya padat, partikelnya rapat dan tidak bergerak, sedangkan cair, partikelnya mudah bergerak atau mudah mengalir. Jarak partikelnya agak berjauhan. Sedangkan yang gas, partikelnya sangat mudah bergerak dan jarak partikelnya sangat berjauhan. Nah, ini perbedaan ketiga dari wujud materi. Kemudian kita membahas perubahan materi. Perubahan materi yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Misalnya, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Nah, ini ada video pembuatan gula. Kita play sebentar. Nah, terlihat gelas, kemudian kita masukkan 1 sendok gula, kemudian kita aduk. Nah, terlihat bahwa gula tidak nampak pada air yang awalnya tadi atau yang disebut dengan larut sempurna. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia. Suatu perubahan yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda. Contohnya adalah pembakaran kayu. Mari kita simak video berikut. Nah, ini ada kayu yang dibakar. Saya skip dulu. Lama-lamaan kayu menjadi hitam dan berubah menjadi arang. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Selanjutnya tentang penggolongan materi. Penggolongan materi terlihat pada tabel berikut. Materi itu dibagi menjadi 2, zat dan campuran. Zat sendiri itu ada 2, unsur, senyawa.
Sedangkan campuran ada dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Dari tabel berikut, mari kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah unsur. Nah, terlihat bahwa ada suatu gambar. Ini disebut dengan sistem periodik unsur-unsur kimia, atau kalau secara umum dikenal dengan namanya SPU. Nah, semua yang ada di gambar ini merupakan contoh dari unsur, mulai dari huruf H atau yang dikenal dengan nama hidrogen sampai yang berada di bawah Rn atau yang dikenal dengan radon. Ini semua contoh unsur yang ada di bumi saat ini. Yang kedua, senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air. Air ini rumus molekulnya adalah H2O, berarti terdiri dari unsur H dan unsur O. Oleh karena itu, air ini merupakan senyawa karena ada dua unsur, H dan O. Selanjutnya, kita akan bahas tentang campuran homogen dan heterogen. Misalnya, saya punya dua gelas kimia. Yang sebelah kiri sebut saja gelas kimia A, yang sebelah kanan sebut saja gelas kimia B. Pada gelas kimia A, saya masukkan 1 sendok gula. Kemudian pada gelas kimia B, saya masukkan 1 sendok pasir. Selanjutnya, pada gelas kimia A, saya aduk. Pada gelas kimia B, saya juga aduk. Nah, terlihat perbedaan pada gelas kimia A dan gelas kimia B. Di gelas kimia A, gulanya tidak terlihat, sedangkan di gelas kimia B, pasir tetap terlihat. Jadi kesimpulannya, gula larut sempurna dalam air, sedangkan pasir masih mengendap di dasar gelas kimia. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh campuran. Pada gelas kimia A merupakan campuran homogen. Pada gelas kimia B merupakan campuran heterogen. Campuran homogen biasanya dikenal dengan nama larutan, sehingga gelas kimia A kalian bisa menyebut dengan larutan gula. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat kimia, karena sebelum melakukan praktikum kimia kita harus mengenal alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, gelas kimia atau gelas beker. Bentuknya seperti ini. Fungsinya menampung dan mencampur bahan kimia. Yang kedua, tabung reaksi dan rak tabung. Wujudnya seperti ini. Fungsinya mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Yang ketiga ada pipet tetes. Gambarnya seperti ini. Fungsinya mengambil larutan dalam volume sedikit. Yang keempat ada Erlenmeyer. Gambarnya seperti ini. Fungsinya menampung dan mencampur bahan, larutan atau cairan, biasanya digunakan dalam proses titrasi. Nah, saya kasih contoh hanya 4 alat ya. Nanti silakan kalian cari sendiri alat-alat kimia di literasi yang kalian punya. Selain itu, kita harus mengenal bahan kimia, sifat, dan simbolnya. Misalnya ini, ada lambang tengkorak, artinya adalah beracun. Contohnya terletak pada merkuri, gas klorin, dan sianida. Kemudian ada gambar seperti ini, artinya mudah meledak. Biasanya ada pada amonium nitrat dan nitroselulosa. Ada gambar api, artinya mudah terbakar. Biasanya pada dietileter, keton, dan alkohol. Kemudian ada gambar seperti ini, artinya radioaktif. Biasanya pada uranium sama plutonium. Terus ada gambar lagi seperti ini artinya pengoksidasi.
biasanya pada kalium dikromat hidrogen peroksida. Ada gambar silang dan N, ini artinya berbahaya, biasanya pada kloroform. Nah, ada lagi, biasanya terletak di botol reagen, seperti ini. Misalnya lambang tangan, ini artinya korosif pada asam nitrat dan asam sulfat. Terus ada gambar seperti ini, lambang, artinya menyebabkan iritasi. Contohnya amonia belerang dioksida. Terus ada lambang seperti ini, artinya membahayakan lingkungan. Contohnya pada perak nitrat raksa 2 klorida. Nah, itu tadi perkenalan kita dengan kimia. Kalian bisa memahami kimia lagi dengan membaca literasi yang kalian punya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar kimia.